Kalau ada satu pelajaran brutal dari duel Justin Gaethje lawan Ilia Topuria di UFC White House kemarin, mungkin ini: jangan pernah nganggep Justin Gaethje habis selama bel terakhir belum bunyi. Banyak orang datang ke pertarungan ini dengan keyakinan kalau era baru kelas ringan udah dimulai. Topuria masuk sebagai monster yang belum pernah kalah, petarung yang kelihatan nyaris tanpa celah. Skill lengkap, striking tajam, power gila, mental juara, pokoknya paket komplit lah katanya orang. Bahkan banyak yang yakin Gaethje cuma bakal jadi korban berikutnya. Masalahnya, Justin Gaethje bukan tipe petarung yang peduli sama prediksi orang. Mantan juara welterweight UFC, Kamaru Usman, juga ngasih pandangan menarik soal duel ini. Menurut dia, yang bikin Gaethje akhirnya keluar sebagai raja baru kelas ringan bukan cuma teknik atau power semata. Kuncinya ada di satu hal yang kadang gak bisa dilatih di gym: semangat pantang menyerah. Usman ngelihat kalau sebenarnya Topuria datang dengan game plan yang nyaris sempurna loh. Dari awal sampai pertengahan fight, mantan juara itu tetap berbahaya banget. Meski mukanya udah hancur, meski matanya mulai bermasalah karena dugaan patah tulang orbital, Topuria masih sempat mendaratkan pukulan-pukulan keras yang bikin Gaethje gak bisa santai sedikit pun. Dan disitulah poin pentingnya. Banyak petarung ketika kena tekanan bakal mulai panik. Ada yang mundur, ada yang kehilangan fokus, ada juga yang mulai bertarung pakai emosi. Tapi Gaethje, orang ini malah seperti hidup dari chaos. Semakin kacau pertarungannya, semakin berbahaya dia. Usman menyoroti bagaimana Gaethje pelan-pelan membaca pola Topuria. Di awal dia memang kena banyak serangan bersih, tapi dia nggak memaksakan ego buat langsung balas. Dia sabar, dia observasi, dia tunggu momen. Sedikit demi sedikit, The Highlight mulai bikin adjustment. Timing pukulannya berubah, pressure-nya naik, serangan ke body mulai lebih sering masuk, footwork Topuria mulai terganggu. Dan yang paling penting, Gaethje berhasil bikin pertarungan berubah dari duel teknik jadi perang mental. Nah, di sini banyak orang mungkin gak sadar loh, saat duel masuk ronde-ronde akhir, pertarungan bukan cuma soal siapa yang lebih kuat mukul, ini soal siapa yang masih mau menderita lebih lama. Gaethje jelas menjawab pertanyaan itu. Dia tetap maju walau kena pukul, tetap menekan walau berdarah, tetap percaya diri walau di beberapa momen kelihatan kesakitan. Seolah-olah dia bilang, kalau mau ngalahin gua, lu harus bunuh gua di sini. Dan ternyata, Topuria yang lebih dulu runtuh. Menurut Usman, disinilah greatness Gaethje benar-benar terlihat. Dia memaksa lawannya masuk ke wilayah yang paling gak nyaman. Dia menyeret Topuria ke lumpur, ke neraka, ke perang attrition, dan di tempat itu Gaethje memang monster. It was almost the perfect plan. He was crowding Justin. He came in high guard, crowding him with the shoulder roll, and really putting a lot of pressure on Justin to where Justin is backing up, and Justin has to really throw everything to try to keep him at bay. I thought Ilia had a great plan coming in. Now, the only thing that would have been hurt that was if Justin was kicking low. But Justin wasn't kicking. Justin didn't bring the kicks until later in the second and third. So I thought it was a great plan. But the one thing that you just don't attest for, you can't measure someone's heart. And that was the heart. Ilia did. Yeah, he missed shots. But Justin didn't go away. And that's the story of this. It's not Ilia fought bad, or Ilia was too prideful, or he was too this, he was too that. No, Ilia Topuria fought the way he's fought. And that's why we love Ilia Topuria, because he fights like that. He puts combinations on you, he attacks the body, he attacks the head. And listen, we got to see a display of his ground game. Ilia did everything he should have done. And then a lesser opponent, Ilia Topuria, walks out of there with that belt. But unfortunately, he ran into Justin Gaethje, a guy that knows how to, I've always said it, it's controlled chaos. It's controlled chaos. Justin knows what he's doing. You know how many times he hit me with that stupid grab uppercut? He hit me with that in practice all the time. Justin got tricks. And I've said it, man. I know for years, yeah, he suffered a couple of defeats, but everyone just kind of, oh yeah, he's just a brawler guy. No, there's a method to that. To where now, even Justin is more decorated than I am. Sekarang sabuk kelas ringan punya raja baru, dan kemenangan ini ngirim pesan keras ke seluruh divisi. Jangan tertipu umur, jangan tertipu jumlah perang yang sudah dia lalui.
Karena selama orang ini masih berdiri di tengah oktagon, Justin Gaethje akan selalu punya peluang untuk membalikkan keadaan. Di segmen berikutnya kita bahas kunci kesalahan Topuria dan seberapa parah keadaannya saat ini. Kalau sebelumnya banyak analis, termasuk Kamaru Usman, ngomongin soal mental baja Justin Gaethje sebagai kunci kemenangan, kali ini datang sudut pandang yang lebih dalam, dan jujur aja, ini menarik banget. Karena yang ngomong bukan pengamat biasa loh, tapi orang yang berdiri paling dekat di sudut ring pelatih Gaethje sendiri, Trevor Wittman. Menurutnya nih ya, ada satu momen yang sebenarnya jadi titik balik pertarungan. Satu keputusan dari Ilia Topuria yang mungkin terlihat kecil saat itu, tapi ternyata efeknya gede banget. Bahkan bisa dibilang, disitulah awal kehancuran sang mantan juara dimulai. Dan ironisnya nih ya, kesalahan itu justru terjadi saat Topuria merasa dirinya sedang unggul. Wittman menyoroti momen ketika Topuria memilih untuk menjatuhkan Gaethje setelah serangan ke bodi yang cukup efektif. Di mata banyak penonton, itu kelihatan seperti langkah cerdas. Logikanya simpel. Kalau lawan mulai terganggu dengan body shot, jatuhkan, kontrol, habiskan energi, lalu cari penyelesaian, sayangnya keputusan itu justru blunder. Kenapa? Karena Justin Gaethje bukan petarung biasa. Orang ini udah terlalu lama hidup di medan perang. Dia ngerti cara bertahan bahkan saat tubuhnya udah nyaris kolaps. Dia tahu kapan harus meledak, dan yang lebih penting, dia tahu kapan harus mencuri napas. The game plan was to use our footwork, use the open foot to dig outside, also use left angles when we're coming into pressure, just because when he started going back like that, it's dangerous, like very dangerous. If you open up like this, he's very good at opening the shoulder and finding hooks. So the game plan was to pull him in, not use low kicks in the beginning, like high kicks and things like that, just to make him respect and try to kick his power hand. But in most of the fights where he gets tired, he starts to go from this point where he's here to here. You know, Justin's a gangster, and overcoming the body shot, like I think Ilia made a big mistake there. You know, going to the ground. Gaethje tuh ya bukan petarung barber yang asal maju. Banyak orang salah paham soal Justin. Karena gaya bertarungnya brutal, orang ngira dia cuma modal dagu kuat dan pukulan keras. Padahal enggak. Dia tuh petarung yang sangat sadar situasi. Dia ngerti kapan harus maju loh, kapan harus mundur setengah langkah, kapan harus menahan tempo buat recovery, dan kapan lawan mulai kehabisan bensin. Jadi ketika Topuria membawanya ke bawah, Gaethje memanfaatkan itu sebaik mungkin untuk recharge. Sedetik demi sedetik tenaganya balik, sedangkan di sisi lain Topuria justru terus menguras bensin. Sementara pressure Gaethje naik, pukulan si Topuria malah makin berat. Langkahnya juga makin melambat, reaksi defensifnya nggak setajam ronde awal. Dan yang paling mengkhawatirkan itu ya, damage di wajah Topuria makin parah. Setelah kekalahan pertamanya, kondisi fisik Topuria ternyata jauh lebih buruk dari yang banyak orang kira. Teman dekatnya, Pablo Matos, memberikan update yang cukup bikin merinding. Menurutnya, Topuria mengalami patah tulang orbital dan cedera serius pada hidung. Luka-lukanya bahkan membuat matanya sulit terbuka dengan normal. Bayangin loh, petarung yang selama ini kelihatan seperti mesin pembunuh, sekarang bahkan kesulitan membuka matanya. Itu nunjukin seberapa brutal perang yang baru aja dia lewati. Gaethje sekarang duduk di singgasana, dan sebagai juara jalannya nggak sesimpel menerima rematch begitu saja. Nama Arman Tsarukyan sudah mulai disebut sebagai penantang paling layak untuk perebutan gelar berikutnya. Banyak yang menilai Arman lebih pantas dapat kesempatan dulu sebelum Topuria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.